Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Masneni, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Parepare. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai panduan observasi peserta didik yang telah saya buat. Pada mata kuliah ini, yaitu mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, proses pembelajaran akan berlangsung secara efektif, tentunya sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik terhadap karakteristik peserta didiknya. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Atas dasar ini, sebenarnya karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian atau pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Maka dari itu, saya membuat observasi pada peserta didik untuk mengetahui karakter dari peserta didik, di mana karakter peserta didik meliputi beberapa aspek, di mana aspek-aspek tersebut saya gunakan untuk membuat lembar observasi ini. Aspek-aspek tersebut diantaranya yaitu etnik dan kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motorik. Hal yang paling utama yang terdapat pada lembar observasi atau lembar angket adalah identitas peserta didik. Pada identitas peserta didik terdapat beberapa item pertanyaan yang berupa identitas pribadi peserta didik serta identitas terkait data orang tua peserta didik. Selanjutnya, pada angket etnik dan kultural, pada angket ini terdapat 8 item pertanyaan yang berupa pertanyaan mengenai bahasa serta kebiasaan yang berkaitan dengan etnis dan kultural di lingkungan peserta didik, di mana peserta didik memilih satu di antara dua pilihan jawaban, yaitu memilih ya ataupun tidak. Selanjutnya, status sosial peserta didik. Pada status sosial peserta didik, saya memperhatikan dari data yang telah diisi oleh peserta didik mengenai pendapatan orang tua peserta didik. Selanjutnya, angket minat belajar matematika peserta didik. Pada minat belajar peserta didik terhadap matematika terdapat 17 item pertanyaan yang terdiri atas pertanyaan positif dan pertanyaan negatif, dengan indikator yang dinilai yaitu perasaan senang, ketertarikan untuk belajar, menunjukkan perhatian saat belajar, serta keterlibatan dalam belajar. Pada angket ini, peserta memilih satu di antara 4 pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk mengetahui tingkat kategori belajar peserta didik, diperoleh dari pengkategorian minat belajar peserta didik, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, ataupun sangat rendah. Selanjutnya, perkembangan kognitif peserta didik. Terdapat 5 item pertanyaan yang sesuai dengan level kognitif sesuai dengan taksonomi Bloom. Untuk mengetahui hasil yang diperoleh diperoleh berdasarkan pendapat dari Van Hill, yaitu apabila peserta didik telah gagal pada level tertentu, maka peserta didik dianggap gagal pada level berikutnya. Selanjutnya, kemampuan awal. Pada tes kemampuan awal peserta didik atau tes diagnostik, peserta didik diberikan tes mengenai materi prasyarat. Untuk materi ini saya mengambil materi fungsi yang akan saya jelaskan pada kelas peserta didik, di mana materi fungsi itu memiliki materi prasyarat yaitu materi himpunan dan juga bidang koordinat. Selanjutnya, gaya belajar. Terdapat 36 item gaya pertanyaan, di mana item pertanyaan untuk setiap gaya belajar itu dibedakan. Untuk gaya belajar visual, terdapat 12 item pertanyaan. Untuk gaya belajar auditori, terdapat 12 item pertanyaan. Dan pada gaya belajar kinestetik juga terdapat 12 item pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan, peserta didik memilih satu di antara 3 pilihan jawaban, yaitu sering, kadang-kadang, ataupun jarang. Untuk setiap jawaban memiliki skor yang berbeda.
Untuk mengetahui hasil persentase setiap gaya belajar dapat diperoleh dari membagi hasil skor yang diperoleh dengan total skor, yaitu 72. Jika untuk persentase gaya belajar tertinggi, maka dapat disimpulkan bahwa peserta tersebut memiliki gaya belajar tersebut. Selanjutnya, motivasi belajar peserta didik. Untuk angket motivasi belajar, terdapat 24 item pertanyaan yang terdiri dari pernyataan positif dan juga pernyataan negatif. Sedangkan aspek yang dinilai yaitu dorongan mencapai suatu hal, komitmen, inisiatif, dan optimis. Untuk mengetahui kategori motivasi belajar peserta didik, maka diperoleh dari hasil pembagian jumlah skor dengan total skor pada angket yaitu 96. Kemudian menentukan kategorinya, apakah ia termasuk sangat tinggi, sedang, rendah, ataupun sangat rendah motivasi belajarnya. Selanjutnya, angket perkembangan emosi. Terdapat 20 pertanyaan yang sesuai dengan kemampuan kecerdasan emosional peserta didik, yaitu di mana komponen-komponen kecerdasan emosional terdiri dari kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Peserta didik memilih satu di antara 4 pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Pengkategorian karakteristik emosional terbagi menjadi 3, yaitu kecerdasan emosional tinggi, kecerdasan emosional sedang, dan juga kecerdasan emosional rendah. Selanjutnya, angket perkembangan psikososial peserta didik. Pada angket ini terdapat 25 item pertanyaan mengenai hubungan sosial peserta didik, di mana peserta didik memilih satu di antara 3 pilihan jawaban, yaitu tidak pernah, kadang-kadang, ataupun sering. Setiap jawaban mempunyai skornya masing-masing, yaitu seperti jawaban untuk tidak pernah memiliki skor 0, kadang-kadang memiliki skor 1, serta sering itu memiliki skor 2. Bagi peserta didik yang memiliki jumlah skor kurang dari 20, maka dapat dikategorikan bahwa peserta tersebut tidak ditemukan masalah psikologi. Sedangkan untuk peserta didik yang memiliki skor lebih dari atau sama dengan 20, dapat dikatakan bahwa pada peserta didik tersebut terdapat masalah perilaku, sehingga anak perlu dirujuk ke psikolog ataupun ke psikiater. Selanjutnya, pada perkembangan moral peserta didik. Pada angket ini terdapat 15 item pertanyaan yang terdiri dari pernyataan positif dan juga pernyataan negatif, di mana peserta didik memilih satu di antara 2 pilihan, yaitu memilih ya ataupun tidak. Aspek-aspek yang dinilai pada perkembangan moral ini yaitu aspek-aspek kecerdasan moral, diantaranya empati, nurani, kontrol diri, rasa hormat, baik budi, toleransi, serta adil. Untuk mengetahui kategori moral peserta didik, dapat dilakukan dengan menjumlah semua skor yang dimiliki, dan apabila nilai yang diperoleh lebih dari atau sama dengan setengah dari skor maksimal atau skor maksimal yaitu 15, maka peserta didik dikatakan memiliki moral yang baik. Selanjutnya, perkembangan fisiologis dan motorik. Terdapat 10 item pertanyaan untuk mengetahui perkembangan fisiologis dan motorik peserta didik yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada kelas matematika. Di antaranya yaitu seperti penglihatan, aspek penglihatan, juga pendengaran peserta didik, serta bagaimana peserta didik menggunakan tangannya, motorik tangannya untuk beraktivitas selama proses pembelajaran.
Itulah yang bisa saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan juga para pendengarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.